mustahid, kiamat, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta teman-teman sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Bapak akan absen dulu. Alfi Sahrin Gobel, Hadir Pak. Muhammad Hafid Dimas, Hadir Pak. Mutmainah Hipi, Hadir. Intan Pratiwi, Hadir. Ferawati, Hadir. Yuflianti, Hadir. Saul Abdul, hadir Pak. Mutiara Sabrina, Hadir. Arianti, Hadir. Nofrita, Ranti Arafah, Hadir. Popi Sofia Ajiji, Hadir. Putri Wulandari Nur, Hadir. Rafika Aisyah Putri, Hadir Pak. Nurmi Katni, Hadir. Prastiwi Subandi, Alfa dia, Dita Nabila Hipi Ponto, Rizky Putri Wahyuni, Fitri Dwi Lestari, Lutfia Dwi Maharani, Galang Akifari Bujang, Alfa. Vina Najwa, Alfa. Ni'matul Yakin, Putri Tria Adonis, Siti Nur Afni, Alfa dia, Alfa. Mutiara Sri Ramadhani Latif, Andini Salsabila, Putri Sheila. Oke, baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih bab sholat. Bapak mau tanya, apa itu sholat? Ada yang tahu? Kalau tahu, silakan angkat tangan. Oke, adik Putri, silakan. Kewajiban. Sholat. Ada lagi? Ibadah. Ada lagi? Oke. Kegiatan. Kegiatan. Oke, adik-adik. Sholat menurut bahasa ialah doa. Paham? Sedangkan menurut istilah ialah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan sah. Salam. Oke, paham?
Paham. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk ke dasar hukum dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Bapak minta satu orang untuk bisa membacakan dasar hukum dalam perspektif Al-Quran. Adik Dimas bisa? Bisa. Oke, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, naikkanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sholat Al-Baqarah ayat 2. Oke adik-adik, jadi dasar hukum dalam perspektif Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Oke. Sekarang kita masuk ke dasar hukum dalam perspektif hadis. Ialah Nabi SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 hal. Yang pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan menegakkan sholat, melaksanakan zakat, haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita masuk syarat wajib sholat. Ada yang tahu nggak apa itu syarat wajib sholat? Oke, syarat wajib ialah yang dimana seseorang hamba diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Oke, syarat-syaratnya ini bisa baca sama-sama? Bisa. Oke, baca silakan. Biar akal sehat-sehat, dari hari dan jelas, tentang sampai dakwah Islam. Oke, yang pertama beragama Islam. Jadi kalau dia orang selain Muslim maka dia tidak wajib sholat. Paham? Paham. Yang kedua, balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki ialah mimpi basah. Dan untuk perempuan turunnya haid. Oke. Yang berikut berakal sehat. Jadi kalau misalnya dia gila maka dia tidak wajib sholat. Yang berikut suci dari haid dan nifas. Yang berikut telah sampai dakwah Islam padanya. Maksudnya ialah misalnya dia ini tinggal di pedalaman, terus tidak ada pendakwah, ustadz, guru yang menyampaikan dakwah kepadanya. Dan misalnya kalau terjadi seperti itu, dia tidak wajib sholat. Tapi kalau sudah sampai dakwah, ada guru, ada ustadz yang menyampaikan tentang kewajiban sholat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Paham? Paham. Jadi, sekarang kita masuk ke syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Maksudnya, kalau laki-laki malamnya dia mimpi basah, terus dia mau melaksanakan sholat, dia wajib untuk mandi besar. Paham? Paham. Dan untuk hadas kecil, maka dia sebelum sholat diwajibkan untuk Berwudu. Yang kedua, suci anggota badan, pakaian, dan tempat. Jadi adik-adik kita kalau mau melaksanakan sholat, kita harus lihat dulu penampilan kita, anggota badan kita suci apa enggak, pakaian kita bersih apa enggak. Jadi kalau masalah pakaian, kalau dia bersih tetapi tidak suci, tetap sholatnya tidak sah. Oke, paham? Paham. Yang berikut tempat itu harus suci. Yang berikut menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai bawah lutut. Dan untuk perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Paham? Paham. Yang berikut telah masuk waktu, maksudnya telah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia sholat belum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Oke? Yang berikut menghadap kiblat. Oke, sekarang kita masuk ke rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Bapak bisa minta satu orang
untuk membacakan di depan. Saudari Anti bisa? Bisa. Oke. Rukun-rukun sholat yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumanina, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan tumanina, yang kesembilan sujud, yang kesepuluh tumanina, yang kesebelas duduk di antara dua sujud, yang ke-12 tumanina, yang ke-13 duduk untuk tasyahud akhir, yang ke-14 membaca tasyahud akhir, yang ke-15 membaca salawat pada tasyahud akhir, yang ke-16 salat pertama dan yang terakhir itu tertidur. Oke. Jadi adik-adik, rukun sholat itu ada 17. Paham? Paham. Oke, sekarang mari kita masuk ke sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada 2. Yang pertama sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad ialah jika kita dalam sholat dan kita tidak melakukan gerakan sunnah ab'ad, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Dan untuk sunnah hayat, kalau kita tidak melakukannya dalam sholat, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara. Oke, sudah pasti dalam sholat kita tidak bisa berbicara selain doa dan zikir-zikir yang telah ditentukan oleh syariat. Paham? Yang kedua, makan dan minum. Itulah hikmahnya kalau kita sholat itu diwajibkan untuk wudhu, dan di dalam wudhu ada disunahkan untuk berkumur, karena untuk menjaga atau membersihkan makanan-makanan yang tersisa dalam mulut kita pada saat untuk sholat, agar supaya sholat kita tetap sah. Yang kedua, banyak gerakan dan terus menerus. Maksudnya banyak gerakan ini ialah gerakan 3 kali berturut-turut. Contoh, misalnya itu kita rukuk, Allahu Akbar, dan kita iktidal, sami Allahu liman hamidah. Terus kita ayunkan begini. Ini sudah berapa kali? Dan lebih dari 3 kali. Maka batal. Paham? Paham. Yang berikut, tidak menghadap kiblat. Yang berikut, terbuka aurat secara sengaja. Dan yang berikut, mengalami hadas kecil atau besar. Maksudnya sementara sholat biarkan tut. Yang berikut, tersentuh najis. Yang berikut, tertawa. Yang berikut, murtad, mati, gila, atau hilang akal. Yang berikut, meninggalkan salah satu rukun sholat. Paham? Paham. Jadi adik, ini gambar tentang praktik sholat. Di sini gambar pertama ialah sebelum melakukan takbiratul ihram, ya niat. Niat, terus langsung dia dibanding dengan takbiratul ihram. Paham? Paham. Terus pada saat membaca surah Iftitah, tangannya di antara dada dan pusat. Jadi di sini. Paham? Paham. Berikut itu ruku usahakan badannya lurus. Kayak ini di gambar. Diluruskan. Dan berikut dia iktidal dan sujud. Sujud harus 7 anggota tubuh menempel ke tanah atau lantai. Yang pertama jidat, yang kedua, yang berikut kedua tangan, yang berikut kedua lutut, yang berikut kedua kaki. Paham? Paham. Oke. Yang berikut duduk di antara dua sujud. Sunnahnya, afdolnya, jari-jari kita 5 jari kaki harus menghadap kiblat. Jadi macam ini, seperti begini. Paham? Paham. Oke. Kalaupun tidak bisa, tidak apa-apa. Yang berikut tasyahud akhir. Paham ya? Oke, adik-adik. Sekarang Bapak akan membagi kalian 2 kelompok untuk mendiskusikan sunnah-sunnah dalam sholat dan apa saja gerakan dari sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Boleh? Boleh. Kelompok pertama dari adik Mordi sampai adik Rafika. Kalian akan membahas tentang apa-apa saja gerakan dalam sunnah ab'ad dan sunnah hayat.
Bisa? Dan kelompok 2 dari adik Anti sampai adik Imas. Kalian akan membahas tentang macam-macam sunnah sholat. Paham? Oke, sekarang kalian saling berhadapan-hadapan dan saling mendiskusikan yang telah Bapak berikan kepada kalian. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Jangan ribut ya, adik-adik. Adik-adik jangan ribut ya. Iya, Pak. Silakan diskusi. Oke, silakan diskusi ya. Waktu tinggal 3 menit lagi. Oke adik-adik, waktunya habis. Silahkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hanya 1 orang ya, jadi kalian tunjuk siapa yang mau maju, terus dia presentasikan hasil diskusi yang kalian telah diskusikan. Paham? Oke, dari kelompok 1, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Apa saja gerakan sunnah ab'ad dan hay'ah? Ya, Pak. Yang pertama sunnah ab'ad. 1 tasyahud awal dan 2 kunut. Yang kedua sunnah hay'ah. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika sedang takbiratul ihram. Yang kedua mengangkat kedua tangan sewaktu hendak ruku dan hendak bangun dari ruku. 3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 4. Membaca doa iftitah. 5. Membaca tawud. 6. Mengeraskan bacaan bagi imam atau orang yang sholat sendirian saat sholat subuh, maghrib, isya, sholat jumat dan sholat id. Sementara melirikan bacaan selain sholat-sholat tersebut. Yang 7. Membaca amin setelah membaca al-fatihah. Yang ke-8. Membaca surah bagi imam atau orang yang sholat sendirian saat rakaat pertama dan kedua. 9. Membaca takbir saat ruku. 10. Membaca samiallahu liman hamidah saat bangkit dari ruku. 11. Membaca Rabbana lakal hamdu saat i'tidal. 12. Membaca takbir saat hendak melakukan 2 sujud dan bangkit dari keduanya. 13. Membaca takbir saat bangkit dari tasyahud awal. 14. Membaca tasbih saat ruku dan sujud. 15. Meletakkan kedua tangan di atas paha saat tasyahud awal akhir. 16. Meregangkan jari jemari saat tangan 16. Meregangkan jari jemari tangan kiri. 17. Meregangkan jari jemari tangan kanan kecuali saat mengucapkan illallah dalam tasyahud. 18. Duduk iftirashi saat melakukan duduk kecuali saat tasyahud akhir. 19. Duduk tawarruk saat tasyahud akhir. Dan terakhir ke-20 mengucapkan salam kedua. Terima kasih. Terima kasih Adik Fitri. Sekarang adik-adik, itulah pembahasan tentang sunnah ab'ad atau macam-macam sunnah ab'ad dan macam-macam sunnah hay'at. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silahkan kalian utus 1 orang untuk maju ke depan
dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa? Bisa. Ya, silakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan diskusi dari kelompok 2, soalnya yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang ketiga mengarahkan pandangan ke tempat sujud, yang keempat membaca doa iftitah, yang kelima membaca ta'awudz, yang keenam membaca amin, yang ketujuh membaca bacaan surah Al-Fatihah, yang kedelapan menempelkan kening, hidung dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sujud, yang kesembilan membaca doa-doa sholat, yang ke-11 itu tasyahud awal, yang ke-12 membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ke-13 berdoa sudah membaca sholawat, yang ke-14 salam kedua. Terima kasih. Oke, adik-adik, itulah presentasi dari kelompok 2. Sudah paham? Paham. Oke. Bapak kira hanya di situ pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak minta dari kalian untuk membacakan kesimpulan hanya satu orang saja. Bisa adik Putri Wahyuni? Bisa. Oke, silahkan berdiri. Ya, jadi sholat menurut istilah yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, serta telah sampai dakwah Islam. Dan syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci dari anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga menutup aurat, yang keempat telah masuk waktu, dan yang kelima menghadap kiblat. Setelah hasil kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, Bapak harap ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Bapak ingatkan untuk kalian tetap harus melaksanakan sholat. Bisa? Bisa. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.